Hari ini saya ajak jalan-jalan ke Seymour Mountain. Saya akan snowshoeing di sana. Ini masih dalam perjalanan. Nah, ini dia. Nice, right? Snow everywhere. Okay, I'm gonna take you there. I'll see you there. Bye. Oke, kita akan mulai trailnya, hikingnya dari sini, ya. Ini situasinya, begini suasananya. Sebenarnya sama ini, untuk yang ski ataupun untuk yang snowshoeing sama aja. Saya udah siap dengan pole-nya, sudah siap dengan gear semuanya, dengan ininya, ya. Harus siap kalau mau snowshoeing, ya. Sepatu udah siap, oke. Saya akan jalan ke arah bukit situ, ya, ikutin semua rutenya, ngambil yang easy aja, ya. Nah, itu ada yang snowboard, jadi kegiatannya ada yang snowshoeing, skiing, sama snowboarding. Oke, let's go. Hey, again it's me in the middle of the jungle. Wah, perjalanannya ke sini cukup melelahkan. Tadi nanjak, sayangnya nggak bisa diambil karena nanjak banget. Let's go, ya, let's go. Oke, ini dia. Lihat snownya fresh banget nih, tuh, ya. Kalau fresh snow tuh kayak gini, nggak keras, kayak bubuk es. Sorry ngos-ngosan, baru nanjak soalnya. Fun banget kalau ke Vancouver sebagai turis ataupun sebagai student. Usahain masukin kegiatan snowshoeing kalau lagi datangnya winter sebagai salah satu kegiatan Anda, ya. Bisa ngeren snowshoe-nya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, rentalnya itu $39 udah sama tax, $15 untuk uang masuk, nggak tahu berapa, pokoknya $39 sama tax itu udah rental sama pas itu kan adalah untuk kita masuk, ya. Nah, usahain kalau datang sebagai kalau datang sebagai turis di winter time, winter tuh bulan ini ya, Januari ini yang parah kayak gini nih snownya, parah keren maksudnya. Oke, masukin jadwal. Salah satu kegiatannya adalah snowshoeing dari Seymour. Dari downtown Vancouver ada bus yang turun di Seymour Mountain, itu ada, ya, 240, saya lupa, pokoknya ada. Tapi make sure untuk bisa pulang lagi ke downtown harus tahu jadwal busnya itu jam berapa, jadi Anda nggak ketinggalan bus. Yang kedua, kalau mau kalau mau rent a car boleh juga, cuman saya nggak tahu driver license-nya itu terima nggak untuk Indonesian. Kalau international license pasti keterima kayaknya. Oke, sekarang kita malah turunan nih. Oke. Sedikit saya shoot sedikit supaya ngelihat situasinya, ya. Dan Mount Seymour itu salah satu yang paling gampang kalau menurut saya. Maksudnya trailnya. Trail kan ada yang easy, moderate, sama yang susah. Saya pilih trail easy, mountainnya Seymour, ya. Nggak usah yang susah-susah karena kita kan cuma menikmati alam intinya. Oke. Ya, saya mesti berhenti dulu karena mesti jalan cepet, kalau nggak nyampe kan mesti baliknya sore, buru gelap soalnya, ya. Nah, ini dia situasinya nih. Wah, sorry ya, ngos-ngosan. Itu dia. Kesini juga udah bawa, kalau winter datangnya bawa jaket seperti saya ini yang waterproof, ya. Kemudian bawa topi, kalau punya boots bawa boots. And by the way, jaket-jaket waterproof itu yang, let's go, ayo, kemana? First Lake? Oh, di situ, oke. Oke, kita udah nyampe di First Lake, ya.
Ini dia First Lake tulisannya ya. Oke, sekarang kita menuju ke sana. Sorry kepotong tadi ngomong-ngomong. By the way, maksud saya jaket untuk yang waterproof seperti saya ini, mereknya ini kan adalah apa sih? North Face. Nah, saya mau kasih tahu kalau ini tuh buatan Indonesia. Jadi North Face itu diproduksinya di Indonesia, di Bandung ya? Hah? Di Bandung ya? Nah, di Bandung. Dan ternyata tuh keren banget loh kualitinya. Sorry ya, saya cinta produk Indonesia. Saya nggak peduli. Saya selalu pakai produk Indonesia, jaket-jaket saya semua. Belinya di Vancouver, tapi diproduksinya di Indonesia. Jadi tetap aja made in Indonesia. Bangga nggak? Kalau saya bangga banget. Tahu nggak ya? Harus tetap bangga. Nah, kalau misalnya punya, bawa. Jadi nggak usah beli di sini, soalnya mahal banget. Sorry, nggak tahu di Indonesia katanya mahal juga ya. Di sini. Saya sih, pokoknya intinya gini. Apa aja mereknya, waterproof ya. Terus kemudian bawa boots, maksudnya supaya nggak usah ngeren-ngeren. Jadi rentalnya cuman snowshoes-nya aja. Kan murah tadi $39 sama fee. Sorry, sama pas ya. Nih. Ini namanya pole. Oke. Terus jalan ya. Ini namanya First Lake, tapi sebenarnya ini jadi Frozen Lake ya. Wow, kita ada di Frozen Lake nih. Kita menuju ke sana. Dan kalau bisa, kalau snowshoeing itu grup ya, as a group, berdua atau bertiga atau as a group ya, jangan sendiri. Karena kan kita pasti mesti nanya-nanya atau nggak takut salah, takut nyasar kan ya. Emang kita nggak boleh kesini ya? Oke, sorry, saya matiin dulu ya. Frozen Lake, First Lake. Oke, saya sudah ada di tengah-tengahnya First Lake. Ini adalah Frozen Lake ya. Nah, oke, saya akan mulai presentation saya nih sambil Anda semua menikmati lake-nya ini ya. Dan sorry kalau saya bergerak-gerak karena supaya kaki saya nggak frozen juga. Lake-nya aja yang frozen. Jadi saya berdiri di atas Frozen Lake. Ya sebenarnya kalau lake itu kan harusnya dia berair. Tapi kan karena ini lagi winter. Oke, satu hal ya yang ingin saya mengingatkan kepada Anda semuanya. Please, be careful. Ya. Saya tahu Anda semua pengen kerja di Kanada. Saya ingin mengingatkan bahwa banyaknya oknum dari negara manapun, saya nggak mau mention negaranya, saya nggak mau sebut negaranya, yang menawar-nawarkan kerjaan kepada orang Indonesia. Mungkin mereka berpikir, apalagi kalau itu bule, maaf, tidak mau saya rasis, tapi artinya begini, mereka mungkin melihat, mungkin, dipikirnya kita ini Inggrisnya yang kurang-kurang pinter, whatever, artinya jangan mau percaya, ya. Maksud saya begini, Anda itu kan ingin melamar kerjaan. Proses melamar kerjaan itu pada dasarnya sama, harus interview. Dan siapa yang akan melakukan atau siapa yang akan menginterview Anda itu adalah orang dari perusahaan yang bersangkutan. Biasanya posisinya recruitment manager, ya. Nah, prosesnya seperti ini. Kalau ada posting atau ada opening di sebuah company, apalagi company besar seperti misalnya again FedEx, DHL, yang big company, seorang recruitment manager dia akan posting. Contohnya dia akan posting di LinkedIn dulu deh. Makanya buka LinkedIn saya, Meita Ratu ya. Pasti saya akan taruh di situ misalnya kalau memang ada job opening. Nah, yang kedua, dia akan melakukan rekrutmen lokal dulu. Ya kan? Pasti di websitenya, dan kita biasanya harus apply online. Di websitenya dia selalu ada job description-nya yang lengkap. Nah, kemudian kita akan apply online. Kalau itu kita dari dalam Kanada. Nah, kalaupun Anda yang dari luar Kanada, dicoba aja. Masuk aja ke websitenya FedEx, DHL, Kanada ya. Lihat alamatnya Kanada. Itu semua website resmi. Ya Anda apply aja online. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah Anda legal untuk kerja di Kanada? Ya berarti Anda harus jawab no. Biasanya sesudah itu yang nggak bisa proceed with the application. As simple as that. Oke?
So if you don't have work permit, Anda nggak bisa apply, nggak bisa lanjut ke application-nya. Nah, mungkin Anda sekarang mau mencoba nih lewat siapa kayak yang nawarin gitu ya. Mereka akan copy paste aja itu semua lowongan yang ada di company-company itu. Fine, copy paste. Kemudian mereka akan explore, mereka akan broadcast. Oke, ada lowongan beribu-ribu lowongan di company A, B, C, D dengan gaji 100.000 per tahun, 50.000 per tahun, 70.000 per tahun. Dia bisa copy paste. Kemudian Anda akan hubungin dia, kemudian dia akan bilang, oh iya kamu harus hubungin saya, kamu harus bayar $3.000, $6.000. It's not that easy. Untuk sebuah company yang akan meng-hire foreign worker, again, saya kan udah pernah bilang, prosesnya itu complicated. Mereka harus izin dengan pemerintah Kanada mengapa hire foreign worker. Kemudian mereka harus mengisi semua dokumennya. Mereka harus apply LMIA. Kalau LMIA-nya positif artinya menyatakan bahwa mereka dibolehkan meng-hire foreign worker, maka mereka ada lanjutan lagi prosesnya. Baru itu work permit. Ada employer yang meng-hire immigration consultant untuk proses work permit itu. Ada, seperti contohnya student saya. Ada juga employer yang tidak menggunakan immigration consultant, tapi dia langsung hire student saya, dan student saya bilang, Bu, sudah sampai di sini prosesnya, sudah dapat job offer tanpa sepeser pun bayar. Oke? Student saya malah dibayar karena dia bekerja dengan employer itu dalam masa co-op. Ya, please, ya, hati-hati. Saya tidak bisa bilang semua agensi itu nipu, semua agensi itu jahat. Enggak. Tapi saya pengen Anda semua tuh hati-hati. Contohnya apa? Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda ditawarin dengan sebuah company, cek websitenya. Semua company di Kanada memiliki website resmi. Dan ada kolom atau option namanya, atau ada bagian namanya career. Klik karirnya, lihat posisinya ada atau enggak. Nah, yang kedua, siapa yang nge-recruit? Contohnya, Meta Ratu Recruitment Manager, pasti nama saya ada di LinkedIn. Apa benar nama Recruitment Manager itu ada nggak di LinkedIn? Ya kan, itu cara Anda ngeceknya. Ya, saya dari dalam hati nih niat untuk Anda tidak tertipu. Satu, saya bilang sabar, mungkin ada yang pengen banget kerja. Yang kedua, saya bilang lewat jalur studi, mungkin nggak ada biaya studi, nggak ada biaya untuk proof of fund-nya. Nah, berarti kan paling nggak sabar. Nah, contoh yang ketiga adalah kalau itu recruitment agency atau recruiter. Lihat YouTube saya mengenai recruiter untuk IT company. Dia meminta Anda untuk sign up ke recruiter company-nya dia tanpa Anda harus bayar. Dia tulis free sign up. And you know what? Saya email mereka kemarin. Hari Jumat, saya tanya, kamu bener nih ini free? Soalnya nih banyak nih kandidat dari Indonesia mau apply. Saya bilang gitu. Dia jawab tadi pagi nih, hari Senin. Sayangnya kan hari Senin masih jamnya hari libur saya. Tapi saya udah terima email dari dia. Hey Meta, kita bener, kita merekrut globally seluruh dunia. Nah, tidak dibayar, tidak dipungut bayaran. Kenapa? Karena dia dibayar oleh employer. Kalau dia memiliki kandidat yang qualified, employer tinggal minta sama dia. Contohnya saya employernya PT Meta Ratu. Hey, Van Heck, I need IT developer untuk create my website. I need website developer. Oke, Meta, ini ada namanya James Smith misalnya gitu. Oke, kamu boleh ketemu dia, bla 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 bla. Fee yang harus kamu bayar, saya nih ya sebagai employer, saya harus bayar 10.000 Canadian. Fine, I'm the employer. I'm paying the recruiter agency. Saya yang bayar untuk menolong mencarikan saya kandidat untuk bekerja di company saya. Jadi bukan Anda yang sebagai kandidat yang bayar. Apalagi dengan kepastian perjanjian seperti seolah-olah itu guaranteed. No, semuanya lewat proses interview. Interview screening, nanti employernya ada tahap tertentu yang Anda akan diinterview oleh employernya. Tapi biasanya recruiter atau recruitment agency dia sudah melakukan screening proses. Makanya kalau Anda sign up di recruitment company itu pasti Anda harus taruh CV. Nah, again, saran saya CV-nya harus detail, harus rinci. Pengalaman kerjanya itu mengikuti proses Canadian resume yang ada di Google Search saya, namanya Meta Ratu atau Canada Indonesia Education and Employment Solution CIEES. Itu saya punya Google site-nya. Nah, kamu ikutin Canadian resume version version Canadian ya.
dan harus rinci, bahasa Inggrisnya harus bagus, grammarnya nggak boleh salah, nggak usah pakai foto, nggak usah pakai DOB apa date of birth, nggak usah pakai agama, marital status, single, divorce itu nggak penting, hobi nggak penting, ya pokoknya yang ada cuman nama, alamat email, nomor telepon mungkin nggak apa-apa ya. Kemudian pengalaman kerja dari yang paling recent, not the old one, from the recent one. So let's say 2017 until now saya bekerja sebagai IT developer. From 2011 until 2017 saya bekerja apa lagi. Jadi urutannya dari yang paling recent. Nah itu contohnya ya, resumenya ditaruh di websitenya si recruiter itu. Kesimpulannya, satu lagi, please hati-hati ya, jangan pernah mau membayar siapapun kalau memang Anda belum yakin. Ingat seperti yang saya pernah bilang, job offer tidak pernah bayar. Job offer itu adalah free, diberikan oleh employer kepada candidate. Employer akan membayar immigration consultant untuk prosesnya, atau employer juga bisa melakukan sendiri tanpa harus membayar siapapun. Intinya dia meng-hire, proses hiring itu adalah masing-masing employer memiliki polisinya masing-masing. Sekian. Mudah-mudahan ini berguna. Kita lanjut lagi hiking karena kaki saya udah mulai beku. Lihat, kaki saya ada di dalam snow. Anak-anak kecil dari sekarang sudah belajar ski dan mereka itu, aduh, memang dibiasakan selalu berolahraga apapun musimnya. Nah ini lift chairnya. Jadi kalau kita habis dari ski kita turunnya di situ. Oke. Oke, sekarang kita akan ke snack bar, coffee, pokoknya ke restoran untuk kita makan dulu. Karena sudah semakin gelap dan foggy. Banyak sekali anak kecil ya yang lagi belajar ski, lucu banget. Nah ini petugas yang ngontrol. Nah saya deketin motornya petugas. Motornya petugas yang lagi suka ngontrol kayak gini bentuknya. Nah, ini dia. Oke, itu ada truk juga ngontrol snownya. Ini pekerjaan yang kita sebut masuk kategori trades ya. Oke, makan dulu ya. Oke, saya lagi duduk di tengah-tengah snow yang empuk ini. Beneran empuk. Bentar, saya cabut dulu ya ininya ya. Ya. Aduh. Jadi kalau fresh snow tuh kayak gini nih gitu. Jadi kita bisa duduk. Aduh. Capek soalnya kan istirahat. Oke, saya rasa ini akhir dari semua presentasi saya hari ini. Tadi saya juga udah bikin live-nya, bahwa intinya adalah liatin dari deket deh itunya, sorry dipotong. Soalnya lucu banget. Nih dari deket nih snowshoes-nya. Aduh, benar-benar deh having fun. Oke, sebagai penutup presentasi saya hari ini, bahwa pada dasarnya
Saya ingin sekali Anda semua tetap berhati-hati pada saat mencari proses kerja, selalu cek and recheck ya. Jangan pernah mau tertipu, cek website perusahaan resminya, kemudian cek juga siapa recruitment manajernya, kemudian juga masuk ke websitenya dan cek career optionnya, cek juga job descriptionnya. Kalau ada emailnya juga boleh email langsung ke perusahaannya. Itu dia cara yang paling aman untuk Anda supaya tidak tertipu. Siapapun yang nawar-nawarin, hati-hati. Apalagi kalau misalnya itu orang yang kita nggak, ya pasti kita nggak kenal ya. Dan walaupun dia bule atau siapapun, ya saya tetap waspada ya. Karena menurut saya sebuah proses kerja di sini itu sangat simple dan nggak berbelit-belit, sama aja interview proses, kita di-assess, kita di-interview, wawancara. Kalau misalnya karena of COVID yang nggak bisa in person, ya berarti semuanya online, apalagi pakai Skype atau Zoom, itu aja intinya. Kalau dia suka, ya pasti ya kita di-hire gitu. Proses LMAE adalah ya kalau memang si employer-nya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Kanada bahwa mereka itu dibolehkan untuk meng-hire foreign worker. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu stay tune dengan channel saya Mita Ratu. Ya, jangan lupa di share ya. Jadi kita melindungi semuanya supaya tidak tertipu. Share, subscribe for sure, and like my channel. I love you so much. Bye. Assalamualaikum. Ditunggu di Kanada ya. Ini enak banget loh.